Apa yang sering kamu lakukan setiap hari? Bangun sebelum diomelin mama karena ada kelas online pagi hari? Atau saat kelas online, kamu malah sengaja off cam biar bisa makan? Ayo loh. Abis makan lanjut minum gak tuh? Atau yang sering kamu lakukan setiap hari itu adalah mengerjakan tugas sekolah yang numpuk? Bagus, sabar. Jangan lupa tarik napas sebentar. Nah, dari beberapa kegiatan tersebut, sadarkah kamu bahwa dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak hanya berinteraksi dengan sesama manusia, tapi kita juga berinteraksi dengan makhluk hidup lain. Contohnya, saat kita makan, bahan makanan yang kita makan berasal dari hewan, tumbuhan, jamur, dan sebagainya. Bahkan, kita juga berinteraksi dengan benda tak hidup yang ada di lingkungan sekitar kita. Contohnya seperti air, udara, tanah, dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan kita dan makhluk hidup lainnya sangat bergantung pada lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, adanya interaksi makhluk hidup dengan komponen yang ada di lingkungannya akan membentuk suatu sistem yang dikenal dengan istilah ekosistem. Ekosistem memiliki dua macam komponen, yaitu komponen abiotik atau tak hidup dan komponen biotik atau hidup. Komponen abiotik diantaranya adalah air, sinar matahari, suhu, tanah, dan lain sebagainya. Air adalah komponen yang sangat berpengaruh terhadap ekosistem karena air sangat penting untuk kelangsungan hidup organisme. Manusia hanya mampu bertahan 4-7 hari tanpa meminum air. Hal tersebut dikarenakan air merupakan komponen utama dalam tubuh manusia. Komposisi kandungan air di dalam tubuh manusia ialah sekitar 60-70%. Sinar matahari merupakan komponen abiotik yang berperan sebagai sumber energi bagi seluruh kehidupan di bumi. Di dalam ekosistem, sebagian kecil sinar matahari yang mencapai permukaan bumi dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Kemudian diubah menjadi energi potensial dalam bentuk karbohidrat. Nah, energi potensial yang dihasilkan oleh tumbuhan ini akan diubah menjadi energi kinetik oleh hewan dan manusia. Udara adalah sekumpulan gas pembentuk lapisan atmosfer yang menyelimuti bumi. Udara bersih dan kering memiliki komposisi gas yang permanen, yaitu terdiri atas 78% nitrogen, 21,9% oksigen, dan 0,032% karbon dioksida dan gas lainnya. Adapun udara yang digunakan oleh manusia dan hewan adalah oksigen untuk proses respirasi, sedangkan tumbuhan menggunakan karbon dioksida untuk proses fotosintesis. Suhu ialah derajat energi panas yang berasal dari radiasi sinar, terutama sinar matahari. Suhu udara di berbagai ekosistem itu berbeda-beda. Semakin dekat ekosistem tersebut ke daerah kutub, maka suhu udara makin dingin dan kering. Suhu juga berpengaruh terhadap keanekaragaman hayati dalam ekosistem. Tanah berfungsi sebagai tempat hidup sekaligus tempat berpijak bagi berbagai makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Tumbuhan mengambil air dan garam mineral dari dalam tanah, sementara manusia menggunakan tanah untuk lahan pemukiman, pertanian, dan lain-lain. Derajat keasaman atau pH. Keadaan pH pada tanah sangat berpengaruh terhadap kehidupan tumbuhan. Karena tumbuhan dapat bertumbuh dengan baik dengan kondisi pH optimum, yaitu dalam rentang 5,8 sampai 7,2. Adapun komponen biot dalam ekosistem meliputi semua jenis makhluk hidup dan mencakup tingkat individu, populasi, dan komunitas. Berdasarkan peran dan fungsinya, komponen biotik dibedakan menjadi 3, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen atau komponen autotrof ialah organisme yang mampu membuat makanannya sendiri dengan bantuan energi sinar matahari. Contohnya adalah fitoplankton, tumbuhan hijau, dan beberapa jenis bakteri.
Konsumen atau komponen heterotrof ialah organisme yang tidak mampu membuat makanannya sendiri, sehingga dalam hidupnya konsumen selalu memanfaatkan makanan atau bahan organik yang disediakan oleh organisme lainnya. Berdasarkan jenis makanannya, organisme pada konsumen ini dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Pengurai atau dekomposer adalah organisme yang menguraikan zat organik sisa tumbuhan atau hewan menjadi zat yang lebih sederhana. Zat tersebut nantinya akan dilepaskan kembali ke ekosistem dan kemudian digunakan kembali oleh produsen. Contoh dari dekomposer adalah fungi dan bakteri. Selanjutnya, dalam ekosistem terdapat interaksi antara biotik dengan biotik. Salah satunya adalah interaksi antar spesies, yang mana interaksi ini dapat memengaruhi kehidupan dan kecepatan pertumbuhan populasi. Interaksi antar spesies mencakup kompetisi, predasi, dan simbiosis. Kompetisi atau persaingan yaitu interaksi antara dua spesies yang saling menghalangi. Hal tersebut terjadi karena masing-masing spesies memiliki kebutuhan yang sama karena berada di niche atau relung yang sama. Contohnya adalah tanaman jagung dan rumput yang saling bersaing karena tumbuh di ladang yang sama. Predasi adalah interaksi makan-memakan antara predator dengan mangsa. Biasanya, predator memiliki ukuran yang lebih besar dibanding mangsa. Contohnya, ular memakan tikus. Selanjutnya, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah interaksi yang saling menguntungkan antara dua pihak. Contohnya, lebah dengan bunga atau ikan badut dengan anemon laut. Simbiosis komensalisme yaitu interaksi yang menguntungkan salah satu pihak, namun pihak yang lainnya tidak diuntungkan atau tidak dirugikan. Contohnya, ikan remora dan ikan hiu. Simbiosis parasitisme adalah interaksi yang merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lainnya. Organisme parasit biasanya memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil. Jika parasit itu hidup dalam tubuh inang, maka disebut endoparasit. Sedangkan jika parasit itu hidup di luar tubuh inang, maka disebut dengan ektoparasit. Contohnya adalah tali putri dengan pohon inangnya. Nah, demikian penjelasan mengenai komponen ekosistem dan interaksinya. Semoga bermanfaat. Bye-bye.